Keindahan ikan gupi adalah pada sirip-siripnya yang mekar sempurna. Apalagi pada tipe ekor lebar dengan corak warna yang sempurna. Bahkan sirip ekor mendapatkan porsi penilaian yang paling besar dalam penilaian kontes. Inilah yang membuat kita bisa berlama-lama duduk di depan ikan gapi kesayangan kita. Hanya sekedar duduk menikmati atau menilai keindahan ikan itu. Sudut bukaan ekor, warna yang sesuai, dan ukuran yang proporsional. Semua keindahan ini membutuhkan perjuangan yang panjang. Dibutuhkan waktu sedikitnya 5 bulan untuk mendapatkan ekor yang sempurna. Namun, semuanya terasa sia-sia dan sirna karena fin rot melanda. Geraknya tak lagi lincah. Bentuknya tak lagi indah. Semua yang memandang pasti merasa jengah. Hobi gapi kali ini akan membahas tentang fin rot, salah satu penyakit yang menjadi momok bagi breeder gapi selama ini. Simak ya video berikut ini. Hobi gapi bikin happy, hobi gapi bikin happy, hobi gapi bikin happy, hobi gapi, hobi gapi bikin happy, hobi gapi bikin happy, hobi gapi. Hobi gapi bikin happy, hobi gapi bikin happy, hobi gapi bikin happy, hobi gapi, hobi gapi bikin happy, hobi gapi bikin happy, hobi gapi. Hai teman-teman Hobi Gapi dimanapun Anda berada, selamat datang di channel kami Hobi Gapi, seputar informasi dan edukasi tentang ikan gapi. Sirip ikan gapi terdiri dari 5 bagian. Ada dorsal fin, ada caudal fin, ada anal fin, pectoral fin, dan ventral fin. Masing-masing berperan sebagai alat gerak pada ikan gapi. Pertama adalah dorsal fin. Pada istilah biologi, dorsal berarti punggung. Hal ini menunjukkan posisi sirip ikan gapi pada bagian punggung. Namun kadangkala pada ikan gapi, dorsal langsung diidentifikasi sebagai sirip punggung. Akan lebih tepat jika kita menyebutnya sebagai dorsal fin. Dorsal fin berfungsi sebagai pengatur keseimbangan pada saat ikan berenang. Hanya berjumlah 1 pada bagian paling atas ikan gapi. Dorsal fin pada ikan gapi tumbuh menjadi bagian yang menarik dengan berbagai bentuk dan warnanya yang unik. Atas dasar demikianlah, maka dorsal fin juga menjadi bagian dalam penilaian ikan gapi. Selanjutnya kita berbicara tentang caudal atau ekor. Caudal fin pada ikan berfungsi sebagai alat gerak untuk maju. Berjumlah 1 dan hanya di bagian paling belakang tubuh ikan gapi. Bagian ekor inilah yang paling menonjol pada ikan gapi, karena secara visual dapat menunjukkan keindahan ikan gapi itu sendiri. Dan ekor mendapatkan porsi utama dalam penilaian ikan gapi. Selanjutnya anal fin. Sesuai dengan penamaannya, anal fin berada di dekat anus ikan gapi. Berjumlah 1 buah dengan posisi di bawah perut. Bersama dengan dorsal fin, anal fin berfungsi untuk mengatur keseimbangan agar ikan dapat berenang dengan tegak. Pada ikan gapi jantan, anal fin berubah fungsi menjadi gonopodium yang digunakan untuk menyalurkan sperma pada saat terjadi pembuahan. Pectoral fin. Pectoral fin disebut juga sirip dada. Berjumlah 1 pasang berada di bagian kanan dan kiri bagian depan ikan. Fungsi utamanya adalah untuk gerakan mendayung, mengontrol arah, dan untuk manuver. Pada beberapa ikan gapi berkembang sangat besar, dengan ukuran dan warna yang cantik, dan istilah penyebutannya berubah dari pectoral fin menjadi dumbo atau pig ear. Bahkan ada beberapa yang tumbuh sangat besar sehingga seperti kupu-kupu di dalam air. Kabar baik untuk teman-teman hobi gapi bahwasanya untuk penilaian butterfly sudah muncul. Saat ini tren yang terbentuk selain butterfly adalah red ear dan white ear. Dan yang terakhir adalah ventral fin.
Ventral fin berjumlah satu pasang dan berada di bawah perut. Sirip ini berfungsi untuk pengereman pada saat berhenti berenang. Pada ikan gapi jenis ribbon dan swallow ribbon, ventral fin mengalami perpanjangan membentuk seperti pita dan semakin menambah daya tarik dari ikan ini. Inilah momok yang paling mengerikan dari para hobiis gapi. Ikan yang sudah dirawat dalam cukup lama mengalami sakit, bahkan sampai gagal turun kontes. Ekor yang sebelumnya indah tiba-tiba robek dan rusak. Bahkan dijumpai ekor melipat sampai membentuk seperti pensil. Dalam bahasa sehari-hari, finrut disebut sebagai busuk sirip. Merupakan penyakit bakterial pada gapi yang serangannya sangat nampak pertama kali pada ekor. Awalnya tampak perubahan gerak pada ikan gapi menjadi lebih lesu. Terlihat beberapa perubahan ukuran pada ekor gapi yang awalnya lebar menjadi lebih menguncup atau kecil. Terjadi perubahan warna pada ujung-ujungnya dari putih menjadi kemerahan. Warna merah pada ujung sirip menunjukkan adanya infeksi dan pendarahan. Jika tak ada penanganan, maka kondisi akan lebih parah. Akan muncul infeksi sekunder oleh jamur kolumnaris atau bahkan penyakit velvet yang langsung menyerang ke pertahanan tubuh ikan itu sendiri. Jika terjadi demikian, maka kematian tak dapat dihindarkan. Kualitas air yang buruk dan suhu air yang terlalu rendah merupakan penyebab paling umum terjadinya finrut atau busuk sirip. Selain pakan yang buruk, juga kepadatan ikan yang terlalu tinggi. Kalau finrut itu disebabkan salah satu gagal adaptasinya ikan. Jadi kalau saya pribadi harus aklimasi dulu kita sebelum memasukkan ikan ke dalam akuarium yang akan kita masukkan gupinya. Nanti kita aklimasi pelan-pelan dengan air yang di rumah. Ibaratnya 1 jam kita kasih 1 gelas air, 1 jam lagi 1 gelas air gitu. Nanti setelah itu kan sudah sama nih, masukkan ke gupi dengan air kita yang ada di rumah. Jadi nanti kan nggak kaget gitu. Gitu dulu. Untuk mengobati infeksi digunakan antibiotik yang cocok untuk ikan. Pengobatannya harus tuntas dan tidak boleh dihentikan di tengah perjalanan. Penggunaan garam cukup efektif untuk menghambat pertumbuhan bakteri, dengan memperhatikan dosis tentunya. Antibiotik umum yang mengandung tetrasiklin adalah super tetra dan tetrasiklin kapsul. Ada juga tetraklor kapsul sebagai obat untuk unggas. Dan untuk ikan biasanya tersedia sediaan serbuk. Super tetra tidak dianjurkan untuk ikan gapi karena zat pelarutnya adalah minyak, di mana ikan gapi tidak bisa mentoleransi dengan kandungan minyak yang berlebihan. Penggunaan tetrasiklin yang dianjurkan adalah 1 kapsul dosis 500 mg untuk 50 liter air. Obat diberikan langsung kepada ikan yang terindikasi terkena finrut. Dalam waktu 3 hari, air akan berubah menjadi warna ungu. Kuras air dan ganti dengan obat yang baru. Ulangi perlakuan sampai ikan benar-benar sehat. Bahan selanjutnya adalah akriflavin. Akriflavin merupakan antiseptik yang digunakan para tentara untuk pengobatan. Akriflavin dapat mengaktifkan respon dari sistem imun tubuh untuk menangkal infeksi. Di kalangan hobi ikan hias, akriflavin dikenal sebagai obat kuning dan disinyalir dapat mengatasi bakteri yang kebal dengan penggunaan antibiotik tertentu. Kalau kita ngobati ikan sakit itu lebih susah ya. Jadi kalau bisa ikan jangan sampai sakit lah. Jadi gupi itu lebih bagus dengan air yang sudah diendapkan lama. Kita olah, nggak cuma kita endapkan aja, kita harus pakai aerasi, pakai media filterisasi yang bagus. Dan untuk menunggu air biar matur, dalam arti matur itu kan ekosistemnya harus stabil sama biotanya. Nah itu nanti ikan baru bisa sehat. Untuk mencegah agar tidak terjadi finrut, kita harus merawat air dengan benar. Tentunya dengan memperhatikan parameter air yang baik untuk gapi. Jika dengan segala daya upaya telah kita lakukan, namun tetap terjadi finrut, maka inilah yang bisa kita kerjakan. Kita larutkan 1 sendok makan garam ikan ke dalam 1 liter air. Teteskan akriflavin sesuai dengan petunjuk kemasan dosisnya.
Masukkan ikan yang sakit dan setelah 1 hari kita bisa melihat perubahannya. Beberapa ikan bisa sembuh, namun ada ikan yang tidak dapat bertahan karena penyakit sudah masuk ke dalam insangnya. Demikian informasi yang dapat Hobi Gapi berikan. Sampai di sini, salam bahagia dan sehat selalu. Hobi Gapi bikin happy.